おはようございます。お久しぶりですね. Minasan, o genki desu ka? Lama ya tidak bertemu dengan Sensei. Senang sekali kita bertemu lagi di hari ini melanjutkan pelajaran bahasa Jepang untuk materi pelajaran yang kedua. Pada materi pelajaran pertama, teman-teman masih ingat ya? Dari video-video ini kita mengenal dasar bahasa Jepang. Untuk materi pelajaran kedua kita kali ini, Sensei akan mulai dengan memperkenalkan kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang yaitu shiji daimeishi. Dalam bahasa Jepang, kata tunjuk shiji daimeishi terdiri dari 4 bentuk. Tapi sebelum kita membahasnya, Sensei akan memberitahukan rumus kata tunjuk shiji daimeishi ini dalam bahasa Jepang. Rumusnya adalah ko, so, a, do. Ko, so, a, do. Ko, so, a, do とは、指し示す働きを持つ語である指示語の総称です。Yang artinya, istilah umum dari kata tunjuk yang kata-katanya memiliki peran untuk menunjuk. Ada poin penting di sini bahwa yang ditunjuknya adalah berupa benda, hal, atau perkara. Dalam bahasa Jepangnya jibutsu, kemudian tempat, basho, lalu arah, hogaku, dan yang terakhir kondisi atau keadaan, yosu. Tapi khusus untuk kelas pemula yang sekarang belajar bersama senseiku di materi pelajaran kedua ini, kata tunjuk yang ditunjuknya adalah kata benda, tempat, dan arah. Nah, setelah teman-teman mengenal rumus ini, Sensei akan menguraikan masing-masing ko, so, ado ini dalam penggunaan dan penerapannya. Kita akan mulai dari rumus kata tunjuk ko. Ko digunakan ketika pembicara menunjuk benda, ko, tempat, arah yang ada di dekatnya, jibun ni chikai, jibun ni chikai. Berikutnya so. So digunakan ketika pembicara menunjuk benda, tempat, dan arah yang jauh dari dirinya yang berada di dekat lawan bicaranya. Aite ni chikai. Aite ni chikai. Kemudian a. A digunakan ketika pembicara menunjuk benda, tempat, dan arah yang letaknya jauh dari dirinya dan lawan bicaranya. Ryoho kara toi. Ryoho kara toi. Sedangkan do digunakan saat pembicara tidak mengetahui benda, tempat, dan arah yang dimaksud. Wakaranai. Wakaranai. Do desu ka? Omoshiroi desu ne? Untuk lebih memahami penjelasan sensei barusan mengenai kata tunjuk atau shiji daimeishi, yuk kita langsung saja mulai mengenal dan belajar kata tunjuknya. Kata tunjuk pertama adalah kore. Kore. Sore. Sore. Are. Are. Sekarang kita kembangkan dalam pola kalimat ya. Masih ingat rumus sederhana pola kalimat bahasa Jepang? Ya, benar. Nani nani wa nani nani desu. Sekarang kita masukkan kore, sore, are ke dalam rumus ini
menjadi kore wa nani nani desu. Sore wa nani nani desu. Are wa nani nani desu. Kore wa artinya ini. Sore wa artinya itu. Are wa artinya itu. Sedangkan untuk nani-nani sebelum des, kita harus isi dengan kata benda meisi. Bendanya adalah benda mati. Sensei akan memperkenalkan 3 buah kata benda kepada teman-teman yang nanti akan kita gunakan dalam kata tunjuk ini. Kata benda tersebut adalah jisho, kamus, jasi, majalah, simbung, koran. Sekarang kata benda ini kita masukkan dalam kata tunjuk kalimat bahasa Jepang. Kalimatnya seperti ini. Kore wa jisho desu. Kore wa jisho desu. Sore wa zashi desu. Sore wa zashi desu. Are wa shimbun desu. Are wa shimbun desu. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah, teman-teman masih ingat cara menerjemahkan kalimat dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia kan? Sensei akan selalu mengingatkan teman-teman semua akan hal ini, karena akan memudahkan teman-teman untuk memahami arti keseluruhan kalimat yang kita pelajari dalam bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Kore wa jisho desu. Menerjemahkannya, kita penggal setelah kata bantu wa, yaitu subjeknya adalah kore, ini. Lalu kita terjemahkan jisho, kamus. Jadi, kore wa jisho desu artinya ini kamus. Berikutnya, sore wa zashi desu. Sore wa zashi desu. Kita penggal setelah wa, sore artinya itu, zashi majalah. Jadi, itu majalah. Yang terakhir, are wa shimbun desu. Are wa shimbun desu. Kita juga penggal di bagian setelah wa, kita terjemahkan are itu, shimbun koran. Jadi, are wa shimbun desu adalah itu koran. Kalau penjelasan tadi dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia, sekarang dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Tujuannya untuk memudahkan teman-teman agar lebih mengerti dan memahami pemakaian kata tunjuk bahasa Jepang. Kalimatnya sebagai berikut. Ini meja. Itu kursi. Itu tas. Ini meja. Itu kursi. Itu tas. Bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa Jepang? Teman-teman masih ingat cara menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang kan? Kita mulai ya. Ini meja. Kita penggal di kata ini sebagai subjek. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ini kore, lalu kita beri wa, meja, chukue. Kita tutup dengan des. Jadi, ini meja dalam bahasa Jepangnya adalah kore wa chukue desu. Berikutnya, itu kursi. Itu subjek, sore, kita beri wa, lalu kita terjemahkan kursi, isu.
Kita tutup dengan desu. Sehingga itu kursi dalam bahasa Jepangnya sore wa isu desu. Yang terakhir, itu tas. Itu are tas kabang. Setelah are kita beri wa dan kita tutup dengan des. Sehingga itu tas dalam bahasa Jepang are wa kabang desu. Do desu ka? Bagaimana? Wakaru you ni narimashita ne? Sekarang teman-teman sudah paham ya kata tunjuk pertama bahasa Jepang kore, sore, are. Sekarang Sensei akan mengajarkan pemakaian do, re. Seperti yang Sensei jelaskan sebelumnya, bahwa do digunakan saat pembicara tidak mengetahui benda yang dimaksud. Wakaranai toki ni tsukaimasu. Sekali lagi, do digunakan saat pembicara tidak mengetahui benda yang dimaksud. Wakaranai toki ni tsukaimasu. Dan biasanya digunakan dalam kalimat seperti ini. Dore desu ka? Dore desu ka? Yang mana? Yang mana? Supaya teman-teman lebih paham pemakaian dore desu ka ini, Sensei akan memberikan contoh yang menggambarkan nuans. Bagaimana dore desu ka digunakan. A dan B sedang ngobrol. A-san to B-san ga hanashite imasu. Begini obrolannya. Koyu hanashi desu. A bertanya kepada B. A-san wa B-san ni kikimasu. Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Itu apa? Itu apa? Karena banyak benda yang ada di sekitar B, B jadi tidak tahu benda yang dimaksud oleh A. B-san no mawari ni takusan mono ga arimasu kara, B-san wa A-san ga kita mono wa hakiri wakarimasen node. Sehingga B menjawabnya seperti ini. B-san wa A-san no shitsumon ni taishite koiyu kotaemasu. Dore desu ka? Dore desu ka? Artinya, yang mana? Yang mana? Tujuannya adalah B ingin mengingatkan atau B ingin memastikan benda yang dimaksud atau ditanyakan oleh A. Do desu ka? Bagaimana? Teman-teman jadi mengerti ya penggunaan dore desu ka? Yang artinya yang mana? Yuk, sekarang teman-teman berlatih menggunakan dore desu ka? Pertama, Sensei yang bertanya kepada teman-teman tentang barang atau benda yang ada di sekitar teman-teman saat ini. Lalu, karena benda yang ada di sekitar teman-teman ada banyak, maka teman-teman bingung menjawabnya. Lalu teman-teman kembali menanyakan kepada Sensei menggunakan dore desu ka? Yoku kite kudasai, yoku mite kudasai. Dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Sensei dulu ya, baru teman-teman menjawabnya. Siap? Sore wa nan desu ka? Moichido, sekali lagi ya. Sore wa nan desu ka? Yoku dekimashita. Sekarang gyaku ni shimasu. Kebalikannya ya. Teman-teman yang bertanya benda atau barang yang ada di sekitar Sensei saat ini. Benda-bendanya ada di layar ya. Siap ya? Stato, dozo. Dore desu ka? Moichido. Sekali lagi ya. Dore desu ka? Yoku dekimashita. Sudah bisa dan lebih yakin ya sekarang? Oboete kudasai. Diingat ya. Wasurenai de kudasai. Jangan lupa ya.
Oh ya, ada tambahan dari Sensei. Untuk meyakinkan pilihan jawaban dari pertanyaan lawan bicara kita yang tadi menanyakan "Sore wa nan desu ka?" Itu apa? Karena kita bingung, benda yang ada di sekitar kita banyak, kemudian kita menjawab "Dore desu ka?" Yang mana? Lalu bisa kita lanjutkan dengan menunjuk atau mengambil barang tersebut. Kemudian mengatakan kepada teman kita atau lawan bicara kita yang bertanya seperti ini. Kore desu ka? Yang ini, kalau jawabannya masih belum, ambil dan tunjukkan benda yang lain. Lalu ucapkan kembali. Kore desu ka? Yang ini? Apabila sekarang jawabannya sudah benar, menunjuk benda yang dimaksud oleh teman kita, berikutnya kita menjawab dengan menyebutkan benda tersebut. Kore wa hon desu. Ini buku. Do desu ka? Wakarimashita ka? Omoshiroi desu ne. Sensei berharap teman-teman bisa memahami materi kita hari ini. Sebelum Sensei menutup pertemuan kita kali ini, dalam pelajaran kedua, mengenal kata tunjuk, shiji daimeishi, yaitu kore, sore, are, ada poin penting yang harus Sensei sampaikan kepada teman-teman, sekaligus sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Pertama, kore, sore, are adalah kata tunjuk yang menunjukkan keberadaan benda. Bendanya adalah benda mati. Dua, kore artinya ini, dekat pembicara. Sore artinya itu, jauh dari pembicara, dekat dengan lawan bicara. Are artinya itu, jauh dari pembicara dan lawan bicara. Seperti kalimat berikut ini. Kore wa hon desu. Ini buku. Sore wa jishyo desu. Itu kamus. Are wa zashi desu. Itu majalah. 3. Kata tanya yang digunakan dalam kata tunjuk kore, sore, are adalah nan. Nan artinya apa? Ketika bertanya seperti ini. Nan desu ka? Nan desu ka? Dan pemakaiannya dalam kalimat lengkap pada kata tunjuk kore, sore, are menjadi seperti ini. Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Ini apa? Itu apa? Itu apa? 4. Kalau lawan bicara kita bertanya, kore, ini, maka kita menjawab sore, itu. Contohnya dalam kalimat berikut. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Sore wa shimbun desu. Itu koran. Kalau lawan bicara kita bertanya sore, itu, maka kita menjawab kore, ini. Contohnya dalam kalimat berikut ini. Sore wa nan desu ka? Itu apa? Kore wa chukue desu. Ini meja. Kalau lawan bicara kita bertanya are, itu, maka kita menjawab are, itu. Contohnya dalam kalimat berikut. Are wa nan desu ka? Itu apa? Are wa isu desu. Itu kursi. Yang kelima, terakhir, untuk memastikan benda yang dimaksud dari pertanyaan lawan bicara kita gunakan dore desu ka? Dore desu ka? Yang mana? Contohnya dalam kalimat berikut. Sore wa nan desu ka? Itu apa? Dore desu ka? Yang mana? Sore wa nan desu ka? Itu apa?
Dore desu ka? Yang mana? Do desu ka? Wakarimashita ka? Bagaimana? Teman-teman sudah bisa ya dan paham kesimpulan dari pelajaran kata tunjuk Shiji Daimeishi pada pertemuan kali ini. Pertemuan kita selesai sampai di sini. Tapi kita akan bertemu kembali dalam materi berikutnya ya. Karena setiap video yang Sensei sampaikan ini saling berhubungan, teman-teman harus banyak berlatih ya dan membuat rangkuman yang rapi agar mudah mengingatnya dan mudah mempraktekannya. Ganbatte kudasai. Sampai jumpa lagi. Ja, mata aimashou.